على آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى فهي مصيره ومثواه. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat anugerah kepada kita semuanya sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, yaitu pelaksanaan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk mampu melaksanakan serta menjaga apa yang pernah kita lalui selama bulan Ramadan, dan hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Siapa yang masih punya kesempatan untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal ini masih punya kesempatan yang cukup untuk tidak meninggalkan sunnah yang sangat utama yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran yang tentu bagi kita tidak boleh dilupakan bahwa bulan Ramadan yang telah berlalu di hadapan kita adalah bulan tarbiyah, yang tentu setelah itu kita semuanya diharapkan mampu untuk menjaga kontinuitas keberlangsungan ibadah yang pernah kita lalui selama sebulan penuh sebagai latihan buat kita untuk menjalani sekian bulan yang akan datang. Ibarat kita mendapatkan satu masukan, satu bentuk dorongan buat diri kita semuanya selama bulan Ramadan, sehingga di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita mampu melaksanakan itu. Dan ternyata dalam pandangan para ulama bahwa di antara tanda-tanda orang diterima ibadah di bulan Ramadan bukan ketika dia melaksanakan saum Ramadan itu sendiri, atau mungkin sebagian orang mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi salah satu tolak ukur seseorang diterima amal ibadahnya adalah ketika di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya ada peningkatan, ada progres yang signifikan yang mampu memberikan perubahan kepada dirinya. Dan saya kutip kalimat salah seorang ulama tentang kalimat yang penting untuk bisa kita renungkan. Inna min alamati qabulil amal antakuna ahwalul abdi fil ibadati wassuluk afdala mimma kana min qabl. Bahwa di antara ciri diterimanya amal seseorang dalam satu rangkaian ibadah adalah ketika ibadah dan perilaku serta tindakan yang dia lakukan di waktu-waktu setelah itu jauh lebih baik dari waktu yang sebelumnya. Ternyata ini menjadi indikator diterima dan tertolaknya satu ibadah tertentu. Maka tidak salah kalau kita renungkan dan kita lihat dalam literatur agama kita, kalimat-kalimat berharga, kalimat-kalimat abiroh yang diucapkan oleh para generasi salaful ummah ini banyak menyiratkan pesan-pesan tersebut. Bahwa kita harus punya kehati-hatian bahwa apa yang sudah berlalu dalam amalan-amalan kita selama bulan Ramadan masih menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah diterima atau Allah Subhanahu wa taala, ataukah mungkin tertolak? Salah satu tolak ukurnya adalah kita mampu melakukan perbaikan di bulan-bulan selanjutnya. Saya ingin mengutip satu ungkapan seorang ulama besar yang disebut sebagai Khaliful Khulafa'ir Rasyidin, Al-Khamis min Khulafa'ir Rasyidin, Khalifah Rasyidah yang kelima. Bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ternyata Umar bin Abdul Aziz termasuk dikategorikan sebagai khalifah yang kelima. Sadatun min sadati tabi'in, tokoh penghulu di kalangan para tabi'in. Di antara kalimat yang beliau ucapkan di atas mimbar di hari raya Idul Fitri adalah, ya ayuhan nas, innakum qad sumtum lillahi 30 yauman wa qad kumtum lillahi 30 lailatan faha antum qad kharajtumul ana fatlubu minallahi al-qabul. Kata beliau, wahai seluruh manusia, kalian sudah selesai di bulan Syawal ini, di bulan Ramadan sekarang memasuki bulan Syawal, melaksanakan saum selama 30 hari lamanya, melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih bersama selama 30 malam lamanya. Setelah ini kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mintalah mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal kita semuanya. Bahkan Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan di dalam kalimatnya, kunu liqabulil amali ashadda
hirsan minkum minal amal. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang keinginannya untuk diterima amalnya jauh lebih besar daripada keinginan untuk beramal itu sendiri. Mungkin kita kurang memperhatikan posisi ataupun wilayah ini. Kita semangat melaksanakan amal-amal kebajikan, tapi di saat yang sama kurang punya perhatian yang lebih untuk menentukan dan memperhatikan seberapa besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan kemudian, amma alimtum fa innallaha yaqul, apakah kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal kebajikan dari kelompok orang-orang yang bertakwa. Berarti amal-amal yang akan diterima Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kembalikan kepada makna takwa yang sesungguhnya adalah orang yang selalu dilimputi rasa takut, kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan ciri orang bertakwa seperti orang yang berjalan di jalan yang dipenuhi dengan onak dan duri. Setiap langkahnya akan ditapakkan di atas tanah, maka dia akan memperhitungkan betul apakah kakinya betul-betul tidak menyentuh duri tersebut, sehingga dia punya keberhati-hatian yang besar. Maka disinilah pentingnya para ulama generasi salaful ummah selalu mengucapkan kalimat-kalimat, kalau mereka sudah selesai melaksanakan amal apapun, fa innahum kanu yatawaqqafuna ala anfusihim wa yuraji'una ala a'malihim. Mereka menghentikan diri mereka, mengevaluasi dan menghisap diri mereka sendiri, kemudian kembali mengevaluasi seluruh amal-amal perbuatan mereka. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa bagaimana kita di bulan Ramadan yang telah berlalu di hadapan kita, sebetulnya kita sudah dibiasakan dengan sesuatu aktivitas, perilaku dan kebiasaan yang sangat baik. Salah satunya adalah bangun sebelum subuh, melaksanakan sahur, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian membiasakan tilawah lebih sering dari bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bisa jadi i'tikaf juga kita melaksanakan. Bahkan qiyamul lail. Ada yang mengatakan bahwa tahajud, qiyamul lail dan tarawih itu adalah maknanya sama saja. Kalau dilakukan di bulan Ramadan namanya adalah qiyamul Ramadan. Kalau dilakukan sholat malam itu setelah tidur maka namanya tahajud. Artinya bahwa selama Ramadan kita telah melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan sholat-sholat sunnah. Dan ini adalah sebuah tradisi kebiasaan yang harus kita jaga. Makanya pakar-pakar ahli psikologi sering mengatakan bahwa seseorang yang terpenting adalah bagaimana kemauan dia untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lamanya. Kebiasaan yang sangat penting ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk masa depan kita secara pribadi, secara keluarga, bahkan kaitan dengan kinerja kita semuanya. Membangun profesionalisme kita dalam bekerja. Bayangkan orang kalau terbiasa bangun sebelum subuh, sebelum azan dia sudah bangun. Syukur-syukur dia melaksanakan tahajud. Setelah itu ditutup dengan witir, sholat jamaah subuh berjamaah, lalu kemudian pergi ke rumahnya, bersiap-siap untuk bekerja. Maka tradisi kebiasaan ini tentu berbeda dengan orang yang mungkin bangun jam 6, setengah 7 baru bangun. Melihat lingkungan di rumahnya, anak-anak masih bergeletakan di depan televisi, televisi masih menyala. Tirai dan gording, jendela dan pintu masih tertutup rapat. Lampu-lampu di luar dan di dalam masih menyala. Kehidupan seorang muslim tentu tidak akan nyaman menghadapi kehidupan seperti ini. Betapa nyamannya seseorang yang terbiasa bangun sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini sudah ditarbiahkan selama kita bulan Ramadan. Dan ini akan membangun kriteria serta profesionalisme kita di dalam bekerja. Oleh sebab itu Nabi sering mengatakan di dalam hadisnya, ala inna fil bukuri barokah. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam bangun di waktu pagi, beraktivitas di waktu pagi itu ada keberkahan. Nabi sangat mencela sekali orang yang bangun di waktu siang. Dia tidak memiliki manajemen waktu yang baik, bangun seenaknya, sholat sekenaknya, ibadah sedapatnya, baro'atan minadzimah, sekedar gugur kewajiban. Perilaku seperti ini bagi seorang muslim yang punya komitmen yang kuat tidak baik. Maka oleh sebab itu kita ingat kembali, membangun kebiasaan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan adalah penting. Makanya sebagian para ahli psikolog mengatakan untuk membangun kebiasaan adalah membutuhkan aktivitas yang berulang-ulang. Kita bangun sahur selama 30 kali itu. Kemudian qiyamul lail, itikaf di masjid, berlama-lama dengan Al-Quran, diulang-ulang minimal 30 hari selama 1 bulan tersebut. Dan ternyata untuk merubah kebiasaan yang buruk, yang tidak baik, bisa dirubah dengan cara apa? Dengan aktivitas yang berulang-ulang. Maka caranya misalnya pertama adalah melakukan dan dimulai dengan hal-hal yang kecil dan menghargai hal-hal yang kecil. Kalau Anda tidak terbiasa sholat seperti taraweh 8 rakaat ditutup dengan witir 3, maka enggak apa-apa. 4 rakaat ditutup dengan witir 1, enggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana menjaga kontinuitasnya. Nabi mengatakan di dalam hadisnya,
Khairul a'mali adwamuha wa in qallat. Sebaik-baiknya amal adalah amal yang sedikit tapi dilanjutkan dan dilaksanakan secara kontinu dan mudawamah. Makanya kata mudawamah ini kontinuitas, terus menerus, istiqomah, ini kalimat penting sekali. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam salah satu kalimatnya ketika mensyarah salah satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana seseorang yang berniat untuk qiyamul lail, lalu kemudian tertidur karena lelah, sementara hatinya sudah berniat, maka kata beliau, dia mendapatkan pahala sekalipun dia tidak melaksanakan sholat. Pahalanya dari mana? Pertama adalah kalau dia mudawamah dengan sholat tersebut. Kita terbiasa melaksanakan sholat malam. Lalu kemudian di waktu tertentu kita lelah sekali. Pulang bekerja atau pulang dari luar kota sehingga tertidur lelap, tertinggal sholat malam. Sementara kita punya keinginan dan berniat. Kata beliau, mudawamah ini akan dicatat sebagai pahala. Yang kedua adalah Allah akan memberikan pahala dari apanya? Min ajril niyah. Jadi ada pahala niat dan ada pahala amal sendiri. Maka disinilah pentingnya kita mudawamah terhadap amal tertentu. Memulai dari hal-hal yang kecil dan menghargai sesuatu yang kecil. Dan yang kedua adalah sebagian para ahli psikolog mengatakan untuk membangun kebiasaan itu adalah bisa dilakukan dengan menggunakan konsep jika maka. Jika saya bangun setiap hari sebelum subuh, maka apa efek yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Tentu sebagian waktu kita akan tertata rapi. Coba bayangkan. Tertinggal sholat subuh, tidak tahajud, tidak witir. Pokoknya mah semeraut sejak hari pertama dibuka. Maka seluruh aktivitas kita sampai sore itu pasti tidak akan menemukan satu kepuasan. Kalau orang sudah terbiasa bangun sebelum subuh, sholat tahajudnya tertata, sholatnya yang 5 waktu tertata, bisa itikaf, bisa tilawah, syukur-syukur sholat duha. Subhanallah, seluruh aktivitas yang lain seolah-olah berharga. Mencari nafkah menjadi bernilai. Ya kan? Beraktivitas ke pasar, menyekolahkan anak, mengantarkan anak, segala aktivitas kita akan terasa puas dan bernilai. Kemudian yang ketiga adalah pandai menciptakan lingkungan yang baik. Menciptakan lingkungan yang baik akan bisa merubah kebiasaan kita sebelumnya. Maka di bulan Syawal ini mungkin mumpung kita di awal-awal setelah Ramadan meninggalkan kita harus menciptakan lingkungan yang terbaik. Kalau di bulan Ramadan, apalagi sekarang di musim pandemi, kita bisa berkumpul dengan anak kita, dengan istri kita, dengan waktu yang luang, maka ini kesempatan besar. Buat jadwal buat anak istri kita, sesekali dalam seminggu itu tilawah bersama. Gak usah banyak-banyak. Istri kita membaca 2 ayat, anak kita membaca 2 ayat. Kemudian artinya dibaca secara bergantian. Rasakan kenikmatan itu yang akan tidak bisa dinilai dengan materi sebesar apapun. Kebiasaan itu harus kita ciptakan dengan sendirinya. Yang keempat adalah kita harus mampu menempatkan diri kita di tengah orang-orang yang baik. Makanya para orang Arab sering mengatakan kalau ingin melihat tolak ukur seseorang, pangdur ilaman yusahibuhu. Lihatlah siapa yang menyertai dia. Lihat teman-teman mereka. Kalau temannya baik, maka kata Nabi SAW, orang yang baik seperti orang yang berteman, bersahabat dengan tukang minyak wangi. Maka seperti apapun bentuknya, maka minimal bajunya akan terbawa wangi. Orang yang berteman, bersahabat dengan orang-orang yang buruk, maka tentunya seperti orang yang berteman, berdekatan dengan pandai besi. Sekalipun dia tidak menyentuh melakukan aktivitas membakar besi, tetapi asapnya, baunya akan menempel di bajunya. Maka seperti itulah permisalan yang harus kita bangun. Maka kata kuncinya adalah bersiap-siap dan punya kemauan untuk merubah kebiasaan kita. Minimal kebiasaan yang sudah terbangun di bulan Ramadan itu harus dijaga, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Inilah salah satu kata kunci. Dan kalau kita punya kemauan itu, jangan salah. Ada kaidah mengatakan, man asya ala syai'in mata alaihi ghaliban. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka biasanya dia mati dengan status seperti itu. Orang yang kesehariannya selalu mendawamkan ibadah-ibadah sunnah, maka jika Allah mengambil ajalnya, maka insya Allah dia distatuskan sebagai orang yang melaksanakan ibadah sunnah. Barang siapa yang sedang memperjuangkan Islam, walaupun dalam konteks tidak pergi ke Palestina, membangun masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Di saat dia meninggal misalnya, maka saat itu dia statuskan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Saya pernah mendengar nasihat dari Kiai Haji Arwani Amin, Allahu yarham. Beliau pernah memberikan satu wejangan kepada kita. Ketika kita melihat kenapa beliau itu, kalau ada orang tua yang sudah usianya 60 tahun, 70 tahun, masih diperintahkan untuk menghafal Quran. Kan secara logika gak mungkin. Usia setua itu dianjurkan, diperintahkan untuk menghafal Quran, menyetorkan hafalan. Ternyata kata beliau rahasianya adalah bukan masalah dia sampai di mana. Walaupun 10 tahun cuma sampai setengah ayat, enggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah status dia di hadapan Allah sebagai penghafal Quran. Kalau dia mati di saat dia sedang menghafal Quran,
Terlepas seperti apa banyak dan sedikitnya, maka di statusnya di hadapan Allah dia sebagai penghafal Quran yang sedang berusaha menghafalkan Quran. Ternyata itu pesan filosofis yang ditetapkan, bahwa ternyata kita perlu sekali merubah kebiasaan dan membangun kebiasaan itu di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini sebelum kita tutup dengan doa, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bukan hanya di saat di hari-hari mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, tapi di setiap kesempatan kita dianjurkan untuk berdoa, terutama untuk saudara kita yang berada di Palestina yang saat ini menghadapi ujian yang tidak ringan. Alhamdulillah kita saat ini bisa sholat dengan tenang, bisa beraktivitas dengan tenang. Saudara kita yang sama-sama seakidah, syahadat dengan kita, boro-boro melaksanakan dan merasakan kenikmatan seperti ini. Di tengah dentuman pesawat, bom-bom yang berjatuhan dari dari pesawat-pesawat musuhnya, semuanya adalah mencerabut keamanan mereka dalam beribadah dan beraktivitas. Maka sebagai orang yang diberikan nikmat keamanan, maka kita pun dituntut untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di negeri Palestina, di belahan bumi yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'alna waj'al abna'ana wa banatina wa ikhwatana wa akhwatina wa talamidhana wa tilmidhatina min ahli al-ilmi wal khairi wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal mihana wal fitan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'amah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wansurhum ya Allah ya rabbal alamin nasran azizan wa nasran mu'azzara wa dammir a'da'ana wa a'dadin ya rabbal alamin wa dammir a'da'ahum ya rabbal alamin wa waffiq wa mazzik sufufahum ya rabbal alamin wa qawwi junudallahi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.